RRI Live Music. Bijak di bibir manis berperi. Tangkok ke baur gunung bukit, badan hancur ketamas karit, singkat umur puse sakit, pahit terasa niungki, sayang sayangi. Bintang maleku jelget, si kita maku langit, pedarang maleku gampit, kelumit di sini hari, sayang sayangi. Oh ya repuk kena de hitam-hitam, geremukuna ngetaring tunah, kamu jadi telega. Oh ya repuk kena de hitam-hitam, geremukuna ngetaring tunah, kamu jadi telega. Dele-dele pusarinan, kayak gemade penghidupan, macam bagi perjalanan, ingatan tak kini hati, sayang sayangi. Kau redup kelelongonan, punguk nangis siulan, muren si kau badan, mianmu jadi kerpi, sayang sayangi. Oh ya repuk kena de hitam-hitam, geremukuna ngetaring tunah, kamu jadi telega. Oh ya repuk kena de hitam-hitam, geremukuna ngetaring tunah, kamu jadi telega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan pendengar RRI Net. Berjumpa lagi dengan saya Elvi
dalam acara live musik di RRI Takengon. Tonton apa yang Anda dengar. Baik pemirsa dan pendengar RRI Net, untuk malam ini telah hadir bersama kita bintang tamu yaitu Bang Mahdi. Halo Bang Mahdi, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Sehat nih? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Iya. Dan selanjutnya tidak kalah cantik nih bintang tamu kita. Darinya Kak Aurora nih. Gimana Kak Aurora kabarnya? Alhamdulillah sehat Pi. Alhamdulillah, Baik-baik. masih semangat nih? Harus semangat, harus semangat. Dan selanjutnya tidak kalah ganteng nih ya pengiring musik malam ini, yaitu Bang Rija. Halo, assalamualaikum Bang Rija. Waalaikumsalam, halo Kak. Sehat nih? Sehat. Semangat Bang Rija? Semangat lah. Harus semangat kita. Oke deh. Nah kira-kira nih Bang Mahdi, apa judul lagu yang baru saja Abang nyanyikan? Judul lagunya Tangkok Baur. Iya. Nah Tangkok Baur ini bercerita tentang apa sih sebenarnya Bang? Tangkok Baur itu menceritakan perjuangan seseorang mungkin ya untuk meraih impiannya gitu. Meraih impiannya. Tentang apa nih impiannya mungkin? Bisa diceritakan sedikit. Tentang wanita mungkin. Karena ini yang buat kakek juga kan. Oh gitu. iya. Jadi segitulah. Sekilasnya kayak gitu katanya gitu. Oh, berarti tentang Jadi cerita tentang perjuangan seseorang untuk menggapai tujuannya. Iya, Jadi benar. kalau mungkin secara translate nih Bu Epi, Tangkok Baur itu berarti tanjakan pada gunung gitu. Jadi Oh gunung iya. yang menanjak. Nah, jadi untuk meraih perjuangan sesuatu nih. Iya, jadi perjuangannya itu digambarkan dengan bagaimana proses seseorang itu menggapai tujuannya dengan cara harus mendaki gunung gitu ceritanya. Mungkin kira-kira begitu ya Bang Mahdi ya. Iya, kayak gitu. Iya. Bang, mungkin selama ini sudah ada berapa lagu yang mungkin Abang ciptakan nih? Lagu diciptain nggak ada, itu cuman punya kakek terus di aransemen gitu. Di aransemen. Ya berarti cuman mengaransemen lagu-lagu yang punya kakek sendiri ya? yang Oh, berarti dulu. punya sendiri nggak ada nih? Belum. Oh iya. Memang darahnya berarti udah darah seniman ini Iya. ya. Mungkin dari generasi-generasi sebelumnya juga berarti udah Iya. seniman ya Bu Mahdinya ya. Ya, kira-kira sejak kapan nih terjun di dunia musik nih Bang Mahdi? Musik sebenarnya udah lama ya dari SMA, cuman baru bisa kewujud untuk buat lagu kayak gitu dan aransemen itu 2020. 2020. Oh iya. Nah mungkin untuk saat ini ada project nggak untuk ingin menciptakan lagu sendiri gitu? Ada, cuman lagu kakek dulu itu karena juga masih banyak, itu pun belum sempat dikerjain juga semua. Oh berarti mengaransemen aja, bukan ingin menciptakan lagu sendiri nih? Itu aja di apa dulu di aransemen semua, baru nanti mungkin diciptain pelan-pelan, bikin lagu pelan-pelan. Kira-kira nih Bang, mengaransemen lagu tuh susah nggak nih? Bisa Susah. diceritakan nggak sedikit nih prosesnya? Ya itu butuh imajinasi yang luas. Kayak gitulah kira-kira. Imajinasi yang bagaimana nih Bang? Bisa dijelaskan sedikit aja? Kita harus punya khayalan yang tinggi mungkin untuk membuat lagu tuh supaya bagus kayak gitu. Ya gitu. Artinya perlu momen-momen khusus barangkali ya. Mungkin nggak di setiap waktu juga inspirasinya akan keluar ketika kita mengaransemen. Mungkin gitu ya Bang nggak Mahdi selalu ya. Nggak kayak selalu gitu ya. kan. Ada momen-momen tersendiri ya. Tersendiri. nggak- Biasanya dalam keadaan seperti apa? Mungkin pengen tahu juga nih saya Bang Mahdi. Itu kata kakek itu biasanya mungkin orang tuh lagi sedang main-main, dapat sedikit 2 kalimat diingatin, dicatat, nanti 2 hari lagi ketemu, dicatatin, lagi ngerjain sesuatu kayak gitu, ada jumpa dikit, dibuat lagi kayak gitu. Jadi nggak sekalian komplit dia bisa tercipta kayak gitu satu lagu. Oke deh Bang Mahdi. Iya. Nah, nanti kita lanjutin lagi nih ngobrol-ngobrolnya ya. Oke, boleh. Oke deh, pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Sesaat lagi kita akan lanjutin nih ngobrol-ngobrolnya. Untuk saat ini kita dengarkan kembali satu buah lagu darinya, Bang Mahdi.
sembilu tali penjening itaos ko gasing ari bilah nilumu iserap ni pentas taos ko redeng itu tak ko siding rempat tiarap ni pintu ina sadia ku sawahan sadia ku kadonan ina iregang ko benang taos ko lumpi itu tak ko sige ari batang ni pelu itu yo ni gergal pekekop tete taos ko rerampe rempat itu yo ni supu ina sadia ku sawahan sadia ku kadonan ina ku Tuhan aku muniro menjadi wakil ke bunga-bunga sia-sia tabur ni puju itelan bumi pewene yang terjadi karena aku sesali senik mirui kuanusi kamu jadi buta ina sadia ku sawahan sadia ku kadonan ina ram segading ku tatang ampa segandang gere terjujung nasib gereke nuntung suntuk salom orang begeuh ram segading ku tatang ampa segandang gere terjujung nasib gereke nuntung suntuk salom orang begeuh. Ku Tuhan aku muniro menjadi wakil ke bunga-bunga sia-sia tabur ni puja itelan bumi pewene yang terjadi karena aku sesali senik nirui kuanusi ngamu jadi buta ina sadia ku sawahan
Nah, baik pemirsa dan pendengar RRI Net di mana saja berada, dan tadi telah kita dengarkan satu buah lagu darinya Bang Mahdi. Nah, Bang Mahdi, lanjut nih kita ngobrol-ngobrolnya ya. Nah, Bang, kira-kira nih berarti banyak ya koleksi kakeknya dulu nih. Nah, kira-kira kakek ini mempergunakan lagu itu sebagai apa nih? Mungkin sebagai apa? Koleksi album atau mungkin untuk apa nih? Kalau dulunya itu kakek katanya, kalau dengar dari cerita dia, orang tuh didong kayak gitu bikin masjid. Nanti orang tuh didong jadi penontonnya beli tiket. Tiketnya itu dibuat untuk masjid gitu. Kira-kira bisa dijelaskan sedikit nggak nih Bang, apa itu Ceh Didong? Ceh Didong tuh vokal ya mungkin kalau di musik, tapi kalau di gayo itu ada kesenian kan. Kita tahu tuh kesenian pakai tepuk tangan kayak gitu, main ejek-ejekan mungkin kayak gitu dari klub ini ke klub ini gitu, A ke B misalnya kayak gitu. Jadi dia yang vokalnya gitu, ada 5 atau 4 kayak gitu. Ada C1, habis itu Apit yang mendampingi C1 gitu. Ya, itu berarti kakek dulu punya koleksi-koleksi lagu yang lirik-liriknya digunakan untuk didong. Iya, kemudian kakek juga salah satu Ceh berarti gitu iya, ya Bang bener, Madi ya. Kak, iya. Ceh Didong itu seperti vokalis juga kalau sekarang Kak Elvi. Jadi kalau sekarang mungkin vokal ya. Kalau di gayo itu ada yang namanya Ceh Didong. Ceh Didong itu adalah vokalnya. Didong itu berupa seperti tampilan untuk menyanyikan syair-syair dengan diiringi tepuk tangan gitu ya Bang Madi. Jadi dengan tepukan tangan. Jadi musiknya itu dengan tepukan tangan. Nah, yang menyanyikan liriknya itu yang kita sebut dengan Ceh. Berarti ini turunan Ceh juga, bisa jadi Ceh juga berarti nih kayaknya Bang Madi ya. Iya, kalau dengar cerita orang memang kakek dulu Ceh kayak gitu. Makanya ada lagu kan saya suruh kakek, ada juga yang udah lupa. Jadi tapi kayak coba diingat lagi yang lama, yang paling lama tahun berapa dinyanyiin kayak gitu. Makanya dicatatin lagi. Nanti ketemu lagi, oh ada lagi, aku ingat ini. Bentar, dia minta pulpen kayak gitu, dicatat lagi kayak gitu. Beruntung nih Bang Madi punya koleksi lirik-lirik lagu yang bisa diaransemen yang langsung dari sumbernya ya Bang Madi ya. Kenapa bisa tertarik nih Bang masuk atau terjun ke dunia musik nih? Ya sebenarnya itu tadi, itu kan dulu kan kakek dengar-dengar dari orang kan Ceh. Jadi setiap kemanapun nanti ada orang tua tuh yang bilang kakekmu dulu nyanyinya ini. Jadi lama-lama bangkit kayak gitu. Oh iya. Kakekmu dulu nyanyinya ini. Ini pun aku kakekmu, ada yang bilang kayak gitu. Jadi lama-lama terinspirasi kayak gitu. Makanya terus belajar musik gitu. Jadi jangan cerita hanya kakekmu dulu, tapi harus saya sekarang gitu ya. Barangkali gitu ya Bang Madi ya. Apalagi mungkin sumber dayanya banyak ya, bisa banyak lagu-lagu yang mungkin bisa kita aransemen ulang yang sumbernya ada ya. Ya sumbernya orang tuh dulu. Itu nggak bayar ya, kita nggak bayar ya karena dari kakek ya. Nggak bayar. Kita yang bayar. Oh kita yang bayar. Oke deh Bang Madi, mungkin punya musisi gayo nih yang mungkin yang sangat menginspirasi buatnya Bang Mahdi sendiri nih mungkin. Iya Kak. Musisi. Musisi yang gayo banyak, yang menginspirasi tuh kayak Pak Winkul ya. Oh iya. Suaranya bagus. Kalau dia bawa lagu apapun pasti bagus. Kalau dia yang improv gitu. Ya udah. Oke deh Bang Madi, kita stop dulu nih ya ngobrol-ngobrolnya. Nah baik pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, saat lagi kita akan lanjutkan. Untuk saat ini kita dengarkan kembali satu buah lagu darinya Bang Mahdi. Saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang tak mungkin ku lupa. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin
coba agar aku bisa tanpa dirimu. Oh, namun semua berbeda, sulit kutuk menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andai engkau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Ku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepada
Nah, bagi pemirsa dan pendengar RRI Net di mana saja berada, kita lanjutin nih ngobrolnya ya. Bersamanya Kak Aurora dan juga Bang Mahdi. Nah, Bang Mahdi, kira-kira nih apa aja nih kegiatannya selain terjun di dunia musik? Mungkin ada kegiatan yang lain nih di luar? Iya, kita ada tempat wisata, terus kita gagas sama pemuda. Kalau kita tuh buat tempat camping. Alhamdulillah lagi berjalan gitu sekarang ini. Ya, itu aja. Iya, punya tempat wisata sendiri nih berarti. Punya orang tua, cuman saya ngemanfaatin. Oh iya. Berarti selain seniman ini penggiat wisata juga Iya. kan, jadi pelaku wisata. Ini kalau bocor tempatnya kita bisa digratiskan. Iya, bisa digratisin ya. Iya, datang aja. Nah, gimana nih menurut Abang tentang wisata yang berada di Gayo nih? Prospeknya gimana nih menurut Abang kira-kira? Prospek udah bagus karena gini, 2020 kita baru gagas, habis itu datang rame, habis itu kita habis COVID kita terus buat event. Alhamdulillah makin ke hari makin rame juga. Gitu dia. Mungkin Kak Aurora sedikit mau menambahkan nih, prospeknya gimana nih? Pariwisata ya, ini berarti Iya. sebagai penikmat nih ya, Iya. bukan pelaku. Kalau pelaku berarti kita harus ke sebelah kanan nih. Iya, Kalau sebagai penikmat ya, iya. mungkin karena kita juga masyarakat di sini, kalau melihat memang sekarang Gayo itu banyak membuat tempat-tempat pariwisata yang memang betul-betul bagus, sangat-sangat bagus, apalagi sekarang, apalagi di Aceh Tengah itu ada Danau Laut Tawar ya Bang Madi ya, Iya, Danau Laut Tawar yang di sekitar Danau Laut Tawarnya itu menampilkan panorama-panorama yang sangat-sangat luar biasa. Jadi Dan- penasaran nih. Iya boleh, nanti kita minta sama Bang Madi deh ke tempat wisatanya. Nah kalau menurut saya memang prospeknya sangat bagus kalau untuk Gayo sendiri, karena memang tempat-tempat wisatanya sangat banyak ya. Juga memperlihatkan keindahan-keindahan Gayo yang alamnya memang masih sangat asri. Iya. Dan kita lihat juga banyak pengunjung dari luar yang datang ya Bang Madi ya. Kalau Iya. di tempat Abang sendiri gimana? Iya kan? Banyak yang dari luar Kak, dari Spanyol juga ada. iya. Terus dari Jakarta tuh yang tadi malam di Jakarta, habis itu Nagan. Kalau Aceh udah rata lah semua. Waduh, berarti promosinya juga lumayan kayaknya. Iya. Promosinya memang mungkin promosi yang betul-betul yang harus diinikan dulu supaya masyarakat luar bisa tahu ya kalau di Gayo itu ada tempat-tempat wisata yang nggak kalah dengan tempat-tempat lain, mungkin gitu ya Pi. Tapi kalau saya menilai memang prospeknya sangat luar biasa kalau di Gayo Pi. Iya. Untuk saat ini kan lagi pandemi nih Bang, mungkin ada nggak dampaknya untuk pariwisata itu sendiri? Dampaknya udah pasti ada, cuman tapi apa ya, udah mulai lagi berkunjungan, udah agak normal gitu. Makin hari udah makin ramai. Tapi kalau memang COVID ada pemberitahuan itu memang kadang 1 bulan atau 2 bulan itu memang kita tutup sementara gitu. Tapi kalau memang ada dari pemerintah daerah udah instruksi udah dibuka, orang tuh langsung nanyain, langsung berdatangan memang dari luar daerah para wisatawan gitu. Dan tentunya mungkin tetap dengan prokes yang harus itu udah pasti, diterapkan iya, ya itu Bang pasti, Madi ya. ya. Tetap ya. Oke, baik pemirsa dan pendengar RRI Net, saat lagi kita akan lanjutkan obrolannya. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Live Musik. Ku pergi hanya sebentar saja, bukannya untuk menjauhimu, mencoba untuk cari bagaimana baiknya untuk berdua. Setelah kau putuskan kembali, ku pulang mencarimu kekasih, tetapi kau bukan dirimu lagi. Kau telah jauh berubah. Apakah kau sudah temukan yang baru? Tolong jangan
suka. Jangan-jangan kau pikirkan egomu saja. Aku masih di sini, oh, biar kau tahu betapa sulitnya aku selama ini cintai kamu. Aku masih denganmu. Tolong jangan kau katakan kau suka. Jangan-jangan kau pikirkan egomu saja. Aku masih di sini, oh, biar kau tahu betapa sulitnya aku selama ini cintai kamu. Aku masih denganmu. Seruntuki demi menggores wali hati mulai suntuk terbayang sabi kelam gerimis nomi. Oh sayang, opat mata pecengang suntuk matamu manang. Oh sayang, ini lagumu guncang suntuk sabiku terbayang serungki. Salon dia gerali, isi dia umuri, mu sampai ke dia kasih, iki mu jadi angka. Sawang kau ini salamku, sisu orang kekalian hati. Sawang kau ini salamku, oh sisu orang kekalian hati. Seruntuki demi menggores wani hati mulai suntuk terbayang sabi kelam gerimis nomi. Oh sayang, opat mata kecengang suntuk matamu manang. Oh sayang, hatimu lagumu guncang suntuk sabiku terbayang serungki. Sahan dia gerali, isi dia umuri, mu sampai ke dia kasih, iki mu jadi angka. Sawang kau ini salamku, sisu
Baik pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di RRI Live Musik di RRI Takengon. Tonton apa yang Anda dengar. Nah, untuk Bang Mahdi nih kita lanjut ngobrol lagi nih ya. Nah, gimana nih Bang tanggapan Bang Mahdi nih tentang kreativitas anak muda sekarang untuk lagu-lagu gayo nih? Sekarang banyak udah kita lihat musisi-musisi muda juga yang asli Tanah Gayo yang bikin lagu, terus lagu-lagu yang lama mungkin yang dari Didong dirilis ulang, musiknya dibagusin gitu. Ya. Ada lagi mungkin yang mau ditambahin? Mungkin jangan berhenti ya berkarya, mungkin karena kita ada di Didong kan dari dulu, mungkin lagunya tuh banyak lagu daerah Gayo yang bisa dibikin musiknya bagus biar lagu-lagu daerah kita itu bisa dikenal lagi oleh banyak orang gitu. Iya. Untuk Kak Aurora mungkin ada saran nih, gimana tanggapannya tentang kreativitas anak muda sekarang nih? Iya, mungkin hampir sama seperti yang disampaikan Bang Mahdi tadi ya. Memang kalau kita lihat sekarang anak muda kreasinya memang luar biasa, khususnya untuk lagu-lagu Gayo di Takengon, Aceh Tengah ya. Karena mungkin didukung oleh banyaknya media ya Bang Mahdi ya, media-media sosial, media apa itu kan banyak sekarang. Nah ini kayaknya memang sangat sudah dimanfaatkan oleh musisi-musisi Gayo yang ini untuk mengembangkan kreativitasnya. Jadi saya kira memang sudah sangat luar biasa juga ininya perkembangannya. Darinya Bang Rija mungkin ada sedikit sarannya nih, gimana Bang Rija? Mungkin ada sarannya nih. Ya ini yang langsung pelaku seninya ya, ini yang non-stop setiap hari, jadwalnya penuh nih, jadi bisa lihat mungkin kira-kira bagaimana perkembangan seni di Gayo itu khususnya kreativitas anak muda tadi ya Bi ya. Benar sekali nih. Ya kalau yang saya lihat kayak pelaku-pelaku seni di Gayo ini ataupun musisinya sangat maju dalam segi bermusiknya, referensinya udah sangat maju, tapi hanya saja ajangnya yang sangat kurang. Maksudnya kayak mana tuh? Eventnya kurang ya. Eventnya kurang satu, kayak festival ataupun pentas seninya itunya kurang. Tapi kalau berkarya banyak musisi Gayo yang berkarya, tapi itu tadi cuman kayak buat pembuatan video klipnya sama sewa studionya itu lumayan untuk per lagunya. Di situ mungkin kadang-kadang musisi-musisi Gayonya agak berpikir dua kali untuk buat musik ataupun buat lagu untuk diupload ke YouTube. Karena di YouTube juga banyak juga peraturannya sekarang. Makanya agak sulit sedikit untuk memproduksinya. Tapi kalau untuk membuat aransemen, membuat lagu itu udah sangat oke untuk musisi Gayonya. Jadi mungkin banyak ada kendala-kendala ya Ada yang dihadapi beberapa oleh kendala. pelaku seni ya, Reza ya. Memang seperti disampaikan oleh Bang Reza tadi, kalau tahun-tahun 90-an, 2000-an di awal-awal itu event-event banyak di Gayo gitu ya Jaya. Ada festival, ada pagelaran. Sekarang sepi. Sepi sangat sepi. Mungkin kadang RRI membuat. Iya, RRI nih Pi, kayaknya harus RRI nih yang sering buat event begini gitu. Jadi bisa lebih mengembangkan kreativitas pelaku seni. Iya, semoga RRI membuat acara untuk kedepannya deh. Jadi ajangnya ada nih. Nah, jadi SDM-nya udah ada nih, pelaku seninya udah ada, kreativitasnya ada. Cuman ajangnya yang tinggal ajangnya aja ya. Yang belum ada. Jadi usulan kita ya Bang Rijaya buat RRI ya dia, untuk bisa membuat event-event atau ajang-ajang yang bisa membuat pelaku-pelaku seni bisa menampilkan kreativitasnya. Itu dia, Kak. Gitu ya Bang Rijaya. Itu dia sebenarnya. Iya, terima kasih banyak Bang Rija, Bang Mahdi dan juga Kak Aurora. Sama-sama. Iya. Nah baik demikian pendengar dan pemirsa live musik persembahan RRI Takengon. Sampai jumpa di live musik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatmu mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu, kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Bila habis sudah, kita ini tak lagi tercipta untuk dunia, karena telah ku habiskan semua cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Telah habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia, karena tak ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Dan telah habis sudah, cinta ini tak lagi terpisah
Tuhan. Walau rintangan menghadang, panas hujan begini, makanan sehari-hari, ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Semoga pulang dompetku terisi, dan semoga kau tak ngambek lagi. RRI Live Music.